Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri-santri kelas 9 dari kelas 9A sampai 9G, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini materi usul fikih. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran usul fikih. Kalian siapkan kitabnya. Namun sebelumnya, agar lebih barokahnya, kita awali dengan berdoa dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan kita sekeluarga nanti mendapatkan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kitabnya disiapkan di halaman 16 ya, melanjutkan pembelajaran kemarin. Dibuka halaman 16 babul amri. Nah, untuk babul amri ini nadumannya karena belum pernah saya maknai, jadi ini nanti saya baca, saya artikan, kalian artikan di kitab kalian. Nah, insyaallah pada kesempatan sebelum semesteran nanti akan saya cek kelengkapan maknanya, jadi ini langsung dimaknai, diartikan di kitab kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa andan asrari wa fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri utawi iku bab nerangake amar. Babul amri utawi iku bab nerangake amar atau perintah. Wa haddu istid'a'u fi'lin wajibi bil qawli mimman kana dunat talibi. Wahadduhu istid'a'u fi'lin wajibi bil qawli mimman kana dunat talibi biswighati f'al fal wujubu hukkiqa haitsul qarinatun tafat wa udliqa biswighati f'al fal wujubu hukkiqa haitsul qarinatun tafat wa udliqa la ma'dalilin dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadbin fala la ma'dalilin dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadbin fala bal sarfuhu 'anil wujubi hutima bihamlihi 'alal muradi minhuma bal sarfuhu 'anil wujubi hutima bihamlihi 'alal muradi minhuma. Wahadu tawi pengertiane amar. Wahadu tawi pelanggarane atau pengertiane amar. Istid'a'u fi'lin iku nuprih nglakoni. Istid'a'u fi'lin iku nuprih nglakoni. Nuprih iku nuntut ya. Istid'a'u fi'lin iku nuprih atau nuntut nglakoni, menuntut seseorang untuk melakukan perbuatan. Istid'a'u fi'lin iku nuprih nglakoni wajibin kang wajib oleh nuprih bil qauli kelawan ucapan. Bil qauli kelawan ucapan. Fi'lin mau mimman saking wong kana kang ana sapa man kana kang ana sapa dunat talibi iku sak ngisore wong kang nuprih, wong kang nuntut. Dunat talibi iku sak ngisore wong kang nuntut utawa nuprih. Bisiqatif al kelawan siqat if'al. Bisiqatif al kelawan siqat if'al. Siqat fi'il amar. Fal wujubu utawi wujub. Fal wujubu mongko utawi wujub hakika iku nyatakake apa wujub. Hakika iku nyatakake apa wujub. Haitsul qarinatu ing dalam sekirane utawi qarinah. Haitsul qarinatu ing dalam sekirane utawi qarinah. Qarinah ku tanda-tanda. Intafat iku ora ana apa qarinah. Intafat iku ora ana apa qarinah. Wa utliqa lan dimutlakake apa amar. Wa utliqa lan dimutlakake apa amar. La ma'adalilin
Aslinya lama dalilin, cuma ini untuk mengepaskan antum dibaca lama dalilin ya. Lama dalilin ora sertane dalil kang nuduhake apa dalilna ing kita, dalil kang nuduhake apa dalilna ing kita syar'an menurut syara' menurut syara' ala ibahatin ing atase ibahah menang, ala ibahatin ing atase ibahah utawa wenang, fil fi'li ing dalem nglakoni, aunat bin utawa sunnah, nuduhake sunnah, aunat bin utawa sunnah, fala mongko ora wajib, bal balik surfu utawi mengokake amar, memalingkan amar, surfu utawi mengokake amar, memalingkan amar, membelokkan amar, anil wujubi saking wujub, hutima iku diwajibake apa surfuhu, bihamlihi kelawan ngarahake amar, alal muradi ing sing dikarepake, minhuma saking ibahah utawa nadab, Ini saya baca muradnya ya, diperhatikan, disemak di kitabnya, yakni dawuh amar menika dawuh ingkang ngangge sigot sepadane if'al ingkang nedahake nuprih tinemune pendamelan, dipun tujuake dhateng tiyang kang pangkate sak ngandhapipun. Mundine sigot amar ingkang asal menika nedahake wujub. Niki menika nalika boten wonten qarinah utawi ingkang nedahake sunnah utawi ibahah. Nahu aqimus shalat. Menawi wonten qarinah utawi dalil ingkang nedahake sunnah menika dados perintah sunnah. Menawi wonten qarinah utawi dalil ingkang nedahake ibahah menika ugi dados mubah. Muhimmatun bedane qarinah lan dalil. Menawi qarinah menika biasane gandeng kelawan sigot. Menawi dalil biasanya bisa saking sigot. Ya, jadi ini bab tentang amar. Nah, amar itu sebenarnya bagian dari aqsamul kalam ya. Jadi bab yang pertama kemarin bab aqsamul kalam. Dalam bab aqsamul kalam itu dibagi, ada diantaranya ada amar, ya, amar, nahi, istifham. Nah, ini dijelaskan tentang amar. Artinya apa? Ketika ada dawuh baik dalam Al-Qur'an maupun hadis ya, yang berupa kalam ya, dawuh ya, itu ada kalanya berbentuk kalam amar ini ya. Pengertiannya kan kemarin sudah dijelaskan, bisa diulangi lagi ya. Amar iku nuprih tinemune pendamelan, menuntut orang lain melakukan pekerjaan. Nah, jadi yang disebut perintah amar itu menuntut orang lain melakukan pekerjaan kepada orang yang tingkatannya di bawahnya, pangkatnya sak ngisore. Jadi kalau amar itu dari atas ke bawah, menuntut orang lain yang tingkatannya lebih rendah untuk melakukan pekerjaan, itu namanya amar. Nah, kalau sebaliknya dari bawah ke atas ya, dari orang yang tingkatannya lebih rendah ke lebih tinggi ya, itu tidak disebut amar, disebut doa atau soal ya, disebut doa atau soal. Misalnya manusia kepada Gusti Allah, itu bukan perintah, bukan memerintah kepada Allah, tapi berdoa. Rabbana fir lana. Nah, ini kan menuntut Allah melakukan, mengampuni ya kan. Nah, ini tidak disebut amar tetapi disebut doa. Tapi kalau dari Allah ke manusia itu amar, karena dari atas ke bawah. Nah, senggot amar itu kalau dalam bahasa Arab menggunakan senggot fi'il amar ya, baik fi'il amar hadir maupun fi'il amar ghaib. Nah, jadi intinya ketika ada senggot fi'il amar hadir atau amar ghaib berarti termasuk kalam amar. Nah, sekarang kaitannya dengan hukum ya. Ketika ada dawuh baik dalam Al-Qur'an atau hadis yang berbentuk amar, artinya ada perintah dari Allah, Al-Qur'an atau hadis ya, perintah dari Nabi. Nah, pertanyaan itu hukumnya apa? Ya, karena kita kaitannya dengan fikih itu kan bahas hukum. Ketika ada perintah itu hukumnya apa? Nah, ini dari 5 hukum yang ada, 5 hukum taklifi, itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Dari 5 hukum itu yang mungkin hanya 3.
ketika ada amar itu kemungkinan hukumnya ada 3, yaitu wajib atau sunnah atau mubah. Jadi wujub atau nadab atau ibahah. Ada 3 kemungkinan, tidak ada yang karohah atau makruh, tidak ada yang haram. Karena tidak mungkin Allah atau Nabi Muhammad memerintahkan sesuatu yang haram atau makruh. Yang diperintahkan itu kalau tidak wajib, sunnah, mubah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang wajib yang bagaimana, yang sunnah yang bagaimana, yang mubah bagaimana? Sebenarnya ini teorinya sangat sederhana sebenarnya. Yang wajib itu, ini bisa dilihat di kitab kalian. Nedahake itu ya, wong dene singgot amar ingkang asal menika nedahake wujub. Yaitu kapan nalika mboten wonten korena ingkang nedahake sunnah atau ibahah. Ketika di dalam perintah itu tidak ada dalil, tidak ada korena, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan sunnah atau ibahah, berarti ya wujub. Karena memang aslu itu lil wujub. Amar aslinya itu untuk wajib. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan sunnah atau ibahah, maka tetap sesuai hukum aslinya, yaitu wajib. Ya, contoh perintah sholat, perintah sholat ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah atau mubah, jadi ya wajib. Yang kedua, sunnah. Kapan sunnah? Ketika ada korena atau dalil ingkang nuduhake sunnah. Ya kan? Amar ini hukum perintah ini menjadi perintah sunnah ketika ada dalil. Dalil itu bisa jadi misalnya ada perintah di satu ayat, dalilnya di ayat yang lain, atau dalilnya di hadis, atau perintah dalam hadis bisa jadi dalilnya di hadis yang lain, itu di ayat. Atau berupa korena itu ada tanda-tanda, artinya di dalam ayat itu atau di dalam hadis itu ada, di dalam rangkaian katanya ada redaksi yang menunjukkan itu tidak wajib atau sunnah. Ada redaksi yang menunjukkan itu sunnah. Nah, ketika ada seperti itu berarti perintah itu perintah sunnah. Nah, contohnya misalnya Nabi memerintahkan sesuatu, tetapi Nabi tidak selalu melakukan. Pernah melakukan, pernah tidak. Misalnya. Nah, itu berarti menunjukkan berarti ini tidak wajib, itu sunnah, karena Nabi tidak selalu melakukan. Kalau wajib mesti dilakukan terus, ya. Kalau tidak selalu dilakukan berarti sunnah. Yang ketiga, ibahah kapan? Ya ketika ada dalil atau qarinah yang menunjukkan bahwa perintah itu perintah mubah. Jadi sebenarnya teorinya sangat sederhana. Ya, jadi amar itu ada 3 kemungkinan hukum, wajib, sunnah, mubah. Wajib ketika al-aslu, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan sunnah atau mubah, memang aslinya memang wajib. Sunnah ketika ada dalil atau qarinah menunjukkan sunnah. Mubah ketika ada dalil atau qarinah menunjukkan mubah. Nah, cuma untuk menentukan apakah amar ini ada dalil menunjukkan sunnah atau mubah atau tidak ada, itu butuh ijtihad. Sing angel iki prakteknya, ya. Kalau teorinya sangat mudah. Kapan amar wajib? Ketika seperti ini. Kata sunnah ketika. Kapan mubah? Seperti ini. Tapi untuk mencari apakah amar ini wajib, apakah amar ini sunnah, apakah mubah, itu butuh ijtihad. Jadi mencari apakah ada dalil yang menunjukkan perintah ini perintah sunnah. Nah, karena itu ijtihad, bisa jadi antara satu ulama dengan yang lain berbeda-beda, ya, kayak seperti perintah kurban misalnya, fasholli li rabbika wanhar ini sembelih kurban. Ini kalau mazhab Syafi'i perintah ini perintah sunnah, tapi kalau mazhab Hanafi itu perintah wajib, ya, kurban. Kalau mazhab Hanafi itu wajib bagi orang yang sudah mampu. Nah, ini kan hasil ijtihad, ya, hasil ijtihad dari Imam Syafi'i sunnah, hasil ijtihad dari Imam Hanafi wajib. Lanjut, ya. Walam yufid fawran wala tikrara illam yarid ma yaktadi tikrara. Walam yufid fawran wala tikrara.
illam yarid ma yaqtadi tikrar walam yufid lan ora awe faedah apa amar walam yufid lan ora awe faedah apa amar fauron ing saknalika bersegera wala tikrara lan ora bolak-balik illam yarid lamun ora teka ma apa perkara yak tadi kang netepake apa ma tikrara ing bolak-balik yakni dawuh amar nalika mutlak menika boten saged maidai faur saknalika lan boten maidai tikrar bola-bali nalika boten wonten qarinah ingkang nedahake faur utawi tikrar kados dawuh Allah taala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila menika boten nedahake tikrar sebab wonten hadis ingkang Kanjeng Nabi dipun suwuni katerangan ali amina hadza am lil abadi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh bal lil abadi menawi wonten korena ingkang nedahake tikrar menika wajib tikrar kados dawuh Allah taala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah menika nedahake tikrarul jald sebab tikraruz zina jalaran wonten korena jilid dipun gantongi dhateng zina contone ingkang wajib faur kados nindakake salat wajib nalika rubek wektalipun. Jadi dalam amar ini ada istilah faur itu seketika. Ketika ada perintah itu langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi faur itu lawannya tarohi. Tarohi itu artinya boleh nanti-nanti. Kalau faur itu harus saiki. Ada istilah tikrar diulang-ulang. Apakah perintah itu cukup dilakukan satu kali, hanya marratan wahidah, atau tikrar terus-menerus. Nah, amar yang mutlak, amar tok, ya, amar saja, perintah saja itu tidak menunjukkan semuanya itu, tidak menunjukkan harus segera, ya tidak, menunjukkan boleh ditunda-tunda juga tidak, menunjukkan apakah cukup satu kali, ya tidak, menunjukkan harus berulang-ulang juga tidak. Jadi amar mutlak itu tidak menunjukkan semuanya. Ya, yang menunjukkan apa? Ya ada dalil atau qarinah yang menunjukkan itu. Nah, jadi artinya ketika ada amar kita harus mencari qarinah, tanda-tanda atau dalil apakah perintah ini sifatnya fauri, segera, ketika sudah waktu yang segera dilakukan. Nah, contohnya seperti sholat ketika sudah waktunya sempit itu harus sifatnya fauri, tidak bisa tarohi, harus segera langsung dilakukan. Tapi kalau sholat waktunya masih lama, tarohi boleh nanti. Itu contohnya. Nah, untuk yang tikrar tadi kan fauri ada tarohi, ya. Fauri contohnya sholat yang waktunya sudah mepet, itu fauri. Kalau masih longgar itu sifatnya tarohi. Untuk yang tikrar, apakah amar ini harus dilakukan berulang-ulang atau cukup satu kali saja? Nah, ini ya harus ada dalilnya. Contohnya haji, apakah perintah haji itu harus tiap tahun harus berangkat haji, ketika mampu tiap tahun atau cukup satu kali, yang penting sudah pernah haji. Nah, ini ada dalilnya, mencari dalilnya. Ada dalil hadis, bisa dilihat tadi di kitab sudah saya baca, ya. Kanjeng Nabi dipun suwuri katerangan ali amina hadza amlil abadi ya Rasulullah. Ali amina hadza apa to kangge taun niki amlil abadi untuk kangge selawas ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh balil abad. Kanjeng Nabi disuwuni pirsa ditakoni sahabat, haji menika hanya untuk 1 tahun napa kangge selawas. Jadi masa berlakunya ini hanya 1 tahun atau untuk selamanya. Kanjeng Nabi dawuh balil abadi, selawas. Berarti cukup 1 kali. Nah, ini dalil yang menunjukkan haji itu hanya perintahnya hanya marratan wahidah. Nah, kalau sholat kan ada dalil menunjukkan tikrar tiap hari, karena sholat itu kulla yaumin, kan? Perintah sholat itu kulla yaumin. Puasa Ramadan juga sifatnya tikrar, tidak kok sepenting pernah sholat. Dalilnya apa? Karena faman amin ya ru'atumil hilala fasum, ya. Ketika kamu melihat hilal bulan Ramadan maka puasalah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalian diperintahkan puasa ini tiap tahun. Nah, ini berarti menunjukkan tikror, tidak kok penting wis tahu poso. Berarti kesimpulannya amar itu, perintah itu apakah sifatnya harus segera atau boleh ditunda, itu harus ada dalil menunjukkan apakah amar ini sifatnya cukup satu kali saja seperti haji atau harus berulang-ulang seperti sholat atau puasa. Nah itu juga harus berdasarkan dalil. Dan tugasnya mustahid ini mencari itu ketika ada amar, apakah amarnya sifatnya fauri atau tarohi atau tikror atau hanya marah wahidah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.